Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kembali kita melanjutkan cerita dari Ayo Pacaran karya Dentara. Dasar loh, gak udah, dia bisa mati. Januar menahan Raga sekuat tenaga. Cowok itu benar-benar dikuasai amarahnya. Ini pertama kali Januar melihat Raga langsung emosi. Biasanya cowok itu akan menanyakan lebih dulu permasalahannya. Raga membuang ludahnya kasar. Siapa yang nyuruh lo nyerempet istri gue, hah? Sebenarnya Raga masih harus berada di pesta ulang tahun papanya Aldo. Namun suasana hatinya memburuk saat Latifah hadir tanpa sepengetahuan dirinya. Mana istrinya cantik banget, Raga jadi kesal sendiri. Niat hati ingin mengawasi, tapi Januar menelpon. Cowok itu mengabari kalau pria yang waktu itu sempat ingin menabrak Latifah saat Raga dan gadisnya berada di taman waktu itu sudah ketemu. Yang lebih membuat amarah Raga memuncak adalah ternyata orang itu juga yang sengaja menyerempet Latifah saat perempuan itu pulang dari supermarket. Iya, hari di mana lutut Latifah berdarah. Sekalian saja mumpung ada pelampiasan, Raga tak mau menyia-nyiakannya. Jawab, Januar lagi-lagi menahan agar Raga tak lagi menyerang cowok itu. Sedangkan tersangka sudah diterkulai, lemas kesakitan dengan luka pukul yang Raga berikan. Berapa mereka bayar lo sampai lo gak bisa buka mulut? Raga kehilangan kesabaran, dia tak bisa diam saja. Raga takut jika suatu saat nanti mereka akan kembali menyakiti Latifah. Raga harus bisa memastikan bahwa perempuan itu tak akan lagi diganggu oleh orang yang kurang ajar. Apalagi sampai membuat trauma perempuan itu semakin besar. Raga tidak akan membiarkan. Raga menaruh kaki kanannya di atas dada pria yang ada di bawahnya. Mau sampai kapan lo diem? Cowok itu terbatuk. Lantas ia menatap Raga dengan senyuman miringnya. Sekarang woi, Januar melotot. Keduanya langsung dikepung oleh beberapa orang membawa senjata. Awalnya Raga dan Januar bisa mengatasinya. Gerakan gesit yang Raga dan Januar lakukan mampu membuat keduanya terlindungi. Membuat 4 orang yang tadi langsung menyerangnya terkulai di atas aspal. Namun ternyata mereka tidak lengah, mereka semakin ganas setelah bangkit. Bahkan mereka memanggil beberapa orang lagi dan membawa kayu di masing-masing tangan mereka. Raga dan Januar kewalahan. Januar lebih dulu dipukuli orang-orang besar itu. Saat Raga mencoba bertahan, dia tak bisa membiarkan temannya dipukuli habis-habisan. Dengan segenap jiwa raganya, cowok itu memeluk Januar, berusaha menutupi tubuh cowok itu yang sudah terkulai lemas tak sadarkan diri. Punggung Raga jadi sasaran kayu itu mendarat dengan kencang. Latifah berlari sekuat tenaga saat mendapat kabar dari rumah sakit bahwa Raga dan Januar mengalami kecelakaan. Perempuan itu langsung menarik sang mertua untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Tanpa malu akan dibilang seperti apa sama orang-orang. Namun saat ini bukan pikiran tentang orang-orang yang dia pusingkan. Kondisi Raga yang sudah terbayang begitu menakutkan di pikiran Latifah membuat cewek itu panik dan khawatir bukan main. Pah, buruan pah. Yoga yang menjadi supirnya hari ini jadi ikutan panik karena Latifah tak berhenti menangis. Sabar sayang, bentar lagi sampai. Kamu jangan nangis, papa jadi ikutan panik. Gimana gak panik? Latifah tahu banget Raga kalau marah bakalan kayak apa. Tadi itu Raga marah gara-gara Latifah. Coba Latifah izin, gak akan ada kayak gini pasti. Tenang, semua bukan salah kamu, semua sudah takdir. Jangan menyesal, tapi berjanjilah untuk memperbaiki. Karena menyesal gak akan bikin Raga sembuh kan? Latifah menggigit bibir bawahnya, kakinya tiada henti naik turun. Wajah pucatnya menandakan bahwa dia benar-benar ingin memeluk Raga sekarang juga. Mobil Yoga sudah memasuki area parkir. Yoga menurunkan Latifah di depan lobi rumah sakit terlebih dahulu. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Lepas dulu heelsnya, pakai sandal papa. Latifah menurut, ia memakai sandal yang selalu Yoga bawa kemana-mana. Gak apa-apa deh, kebesaran juga.
Perempuan itu langsung membuka pintu dan ngacir begitu saja tanpa menutup pintu mobil. Dengan sekali tarikan napas dia menyebutkan nama Raga. "Sini Bu, saya antar." Latifah mengekor langkah seorang perawat yang mengantarnya menemui Raga. Cowok itu berada di IGD. Perawat membuka tirai yang tertutup. Latifah melihat Raga yang masih tidak sadarkan diri dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Tubuh Latifah bergetar. Jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dia paling tidak bisa melihat orang yang luka lebam seperti ini. "Gak, kenapa bisa kayak gini?" Latifah menggenggam tangan Raga. Perempuan itu menangis terseduh-seduh. Perawat yang tadi menemaninya ikutan bingung karena reaksi yang ditunjukkan Latifah saat ini. "Kamu tuh harusnya bisa lebih sabar, jangan dikit-dikit berantem. Ini kenapa aku malas deket-deket sama kamu dari dulu?" Latifah terisak. "Harus sampai luka yang kayak gimana sih biar kamu sadar kalau berantem itu gak akan nyelesain masalah, Gak? Kamu boleh marah sama aku, tapi jangan sampai mukulin orang begini. Maafin aku, Gak." "Mbak, maaf masnya cuma tidur doang kok, gak ada luka serius." Latifah menatap perawat dan Raga bergantian. Kalau gak ada luka serius, kenapa dia belum bangun? Terus juga ini kepalanya penuh perban. Tangannya juga. "Raga bangun, gue belum siap jadi janda." Tetesan air mata perempuan itu semakin deras, membuat pinggiran selimut yang Raga pakai basah. Raga tertawa cekikikan. Melihat itu, Latifah menghentikan tangisnya. "Emang pingsan bisa ketawa, Sus? Kan sudah saya bilang, masnya cuma tidur, mbaknya gak mau dengerin." "Ih, malesin banget, bikin kaget aja ah." Perempuan itu memukul lengan Raga berkali-kali, membuat Raga mengadu kesakitan dan langsung membuka mata. "Ya udah, saya tinggal dulu, Mbak, Mas." Perawat itu pergi meninggalkan Latifah dengan rasa malu di depan Raga karena sudah menangis seperti orang kesetanan tadi. Makin besar kepala aja Raga. "Yang jangan ngedesa, nanti adikku bangun." Latifah melotot. "Lagi sakit begini juga bisa-bisanya masih seperti itu. Bantuin yang mau bangun. Bangun sendiri." "Tega, punggungnya lagi sakit nih." Raga merengek manja. Cowok itu menunjukkan wajah memohon agar sang istri meluluh. "Gak usah sok imut, gak cocok, malu sama badan." Perempuan itu membantu Raga bangkit dan menyandarkan punggungnya di tembok. Gemes banget sih istrinya siapa sih ini? Raga mencubit kedua pipi Latifah tanpa memperdulikan istrinya itu mengaduh kesakitan. "Malas banget sama kamu, kenapa sih bisa begini?" Raga menghela nafasnya berat. Ia tak akan menceritakan penyebab dia dikeroyok karena takut istrinya merasa bersalah. Karena Raga seperti ini sebab ingin mengetahui siapa yang mencoba melukai Latifah. "Cuma ketemu orang iseng yang gak tahu adab. Karena aku lagi marah, ya udah deh sekalian aja aku lampiasin. Daripada dibawa ke rumah nanti aku malah kebablasan mukul kamu. Gimana coba?" Latifah menunduk. Raga bersikap seperti ini pasti karena merasa kecewa dengan dirinya yang pergi tanpa izin dari cowok itu. "Hei, kenapa? Kok sedih?" "Maaf ya, karena aku gak bilang kamu mau kesana." Raga mengelus punggung tangan Latifah pelan. Cowok itu mengisyaratkan agar tak lagi membahas itu. Raga menggeser tubuhnya ke samping, lantas ia menepuknya pelan. "Sini yang." Latifah melongo. "Sini, duduk di sebelah aku. Atau mau di atas aku?" Yang tugasnya di atas kan aku. Karena aku yang bertugas memuaskan. Tapi kalau kamu mau di atas juga gak apa-apa kok." "Ngomong apaan sih, gak jelas banget. Makanya sini, aku kangen tahu, pengen peluk. Ada papa di luar, nanti dia tiba-tiba masuk gak enak." "Gak apa-apa, selagi belum datang." Latifah berdiri. Ia duduk di pinggir ranjang. Perempuan itu mendekat. Ia mengecup kening Raga dengan penuh kasih. "Atas saja, bawahnya gak mau dicium." Raga memonyongkan bibirnya. Latifah dengan cepat mengusap wajah lelaki itu dengan penuh tawa. "Nanti aja di rumah." Nanti di rumah ada Abi. Gak jadi lagi. Dari awal cuma dapat kecupan doang.
Latifah tertawa. Ia merasa seperti menjadi perempuan yang sangat beruntung bisa memiliki Raga. Latifah tahu dalam hatinya Raga tak akan pernah marah padanya. Ia berjanji tak akan lagi mengecewakan kepercayaan Raga kepadanya. Latifah harus ingat tekadnya sebelum menikahi Raga. Jika ia harus membantu Raga untuk memperjuangkan pernikahan sampai akhir. Aku sayang kamu gak, jangan kayak gini lagi. Aku takut. Latifah memeluk Raga, menyandarkan tubuhnya pada dada bidang milik suaminya itu. Cici menatap Latifah yang tersenyum tiada henti sambil menatap ponselnya. Perempuan itu merasa semenjak Latifah menikah dengan Raga, Latifah benar-benar menjadi sosok yang sangat hangat. Ya, Latifah sudah menceritakan pernikahannya kepada Cici. Hanya perempuan itu yang dia percaya. Awalnya, Cici tidak percaya nama yang Latifah menunjukkan. Namun saat Latifah menunjukkan kebersamaan dirinya dengan Raga dan Abi di kamar, barulah temannya itu percaya. Senyum terus sampai mampus. Latifah menoleh, lantas ia meletakkan ponselnya di atas meja. Gimana rasanya jadi istri? Latifah berpikir sejenak. Ia lantas menatap Cici dengan tatapan yang sulit Cici artikan. Senang sih karena ada yang perhatiin setiap hari dan ngelindungin. Rasanya gue kayak ratu kalau udah sama Raga. Malesnya ya gitu. Ada aja ulah Raga yang bikin gue kesel. Udah capek-capek gosok, dia ambil baju main tarik aja. Cici memeluk lengan Latifah dengan senyum yang mengembang. Gue seneng bisa lihat lo bahagia. Gue doain semoga lo berdua cepet dapat momongan. Soal itu, Latifah menggantung kalimatnya. Cici menatap Latifah penuh arti. Belum pernah, Latifah menggeleng. Jadi kalian belum nanino? Perempuan itu mengangguk. Cici menepuk jidatnya. Astagfirullah, udah mau 2 bulan nikah tapi belum wik-wik. Kasihan banget sih Raga belum ngerasain masuk kandang. Latifah mencubit dengan lengan Latifah. Cici, lo sama aja kayak Raga. Gue malu sendiri dengernya. Cici menatap Latifah lekat-lekat. Perempuan itu lantas mengapit kedua pipi Latifah dengan tangannya. Lo harus bisa ngandalin trauma lo. Gue yakin lo pasti bisa. Jangan terjebak dalam masa lalu sampai bikin masa depan lo terganggu. Latifah tersenyum. Ia mengangguk. Gue akan berusaha, Ci. Tring. Latifah menoleh menatap ponselnya. Bunda. Fah, Abi, Fah. Jantung Latifah berdegup cepat. Tubuhnya terasa lemas mendapat pesan dari sang bunda. Dengan cepat dia menelpon sang bunda untuk memastikan. Halo, Bunda Abi kenapa? Abi masuk rumah sakit. Bersambung. Thank you for watching.